adem banget gitu kayak ada rasa-rasa betawi gitu roman-romannya. Kalau bisa gitu ada temen-temen kita di situ. Kita lihat aja kita tanyain yuk. Yuk. Hai guys. Kita lagi di mana sih sekarang? Kita lagi di Kelurahan Batu Ampar. Tujuan kita di sini itu kita mau mengidentifikasi sama meneliti wilayah Batu Ampar. Wah, gila ya, keren banget nih. Pasti kita bakal seru banget nyari ini nih, pasti. Kalian pasti udah penasaran banget kan? Yuk, langsung aja kita Langsung. lihat videonya. Yuk, Check it out. Baik, selamat sore Ibu. Perkenalkan kami dari siswa-siswa SMA Negeri 48 Jakarta. Saya Rafa Muhammad Rizky dengan rekan saya. saya Sekar Setyaningrum. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai terkait kondisi wilayah Batu Ampar, di mana kondisi wilayah Batu Ampar terkait aspek sosial budaya dan ekonominya. Kita segala pertanyaan pembuka terlebih dahulu. Yang pertama itu bagaimana sejarah munculnya nama Batu Ampar dan terbentuk nih menjadi wilayah pemukiman sekarang nih. Itu gimana Ibu? Terima kasih. Kalau Ibu untuk menjawab terkait dulunya Batu Ampar itu Ibu kurang memahami karena Ibu pindah ke Kelurahan Batu Ampar itu tahun 2012. Tapi Ibu ingat-ingat, jadi dulu di sini ada kayak semacam batu letaknya di mana. Nah, batu tersebut pecah entah gimana, akhirnya dia berserakan di mana-mana. Akhirnya kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Karena Ibu pindah ke sini tahun 2012. Pindah 2012, gedung ini gedung baru. Tadinya kan gedung lama. Nah, ini gedung segini, gedung dibangunnya ini tahun 2012. Ibu pindah kemari pas gedungnya sudah baru. Sudah selesai, sudah direhab. Gitu. Jadi dulu bangunannya bangunan lama. Dulu kalau orang ngelihat kelurahan-kelurahan itu tidak tertarik. Karena kelurahan-kelurahan kan itu kan bentuknya untuk lama bangunannya. Jadul-jadul. Tapi kalau sekarang orang tertarik ngelihat kelurahan itu bangunannya sudah pada baru-baru. Rata-rata tuh gedung kelurahan Batu Ampar tuh sampai lantai 3. Tapi kalau kantor kecamatan itu dibangun sampai lantai 4. Gitu. Perbedaannya gitu ya. Itu perbedaannya ya, kantor kecamatan tuh sampai lantai 4. Apalagi sekarang puskesmas yang ada di kelurahan se-DKI itu puskesmasnya sudah bagus-bagus bangunannya dan dia lebih bagus dari kelurahan. Karena puskesmas sekarang yang sudah dibangun itu dia pakai lift. Pakai lift, ada tangga juga, fasilitasnya lebih bagus gitu. Apalagi puskesmas Kelurahan Batu Ampar itu percontohan se-Keramat Jati, sekecamatan Keramat Jati. Bagus kalau kamu mau main ke sana, itu gedungnya baru ya. Jadi di Batu Ampar ini kelurahan semua nama-nama gang itu namanya pakai nama batu. Hanya tidak ada nama batu nisan doang. Ya, semuanya nama batu. Batu jambrut, batu bulat, batu merah, batu putih, batu permata, itu ada. Nama batu semuanya di sini. Jadi semua jalannya itu pakai Nama batu. Gitu ya. Oke. Ibu mendeskripsikan perkembangan wilayah Batu Ampar sejauh ini terus sama kepadatan penduduknya makin padat kah atau gimana? Ibu datang kemari tahun 2012, pindahan dari Kelurahan Pondok Ranggon. Dulu Ibu kesini 2012 bertanya kepada bagian Dukcapil. Itu jumlah penduduk 35.000. Sekarang sudah 65.000. Jadi kepadatan penduduk setiap harinya bertambah di Batu Ampar. Kecamatan Keramat Jati yang padat penduduknya itu Kelurahan Batu Ampar. Jadi Kecamatan Keramat Jati itu ada 7 kelurahan. Paling padat Kelurahan Batu Ampar penduduknya dan wilayahnya juga paling luas. Kelihatannya kecil tapi luas. Wilayahnya paling luas dibanding kelurahan-kelurahan lain. Padahal kayak kelurahan Saya lanjut pertanyaan
selanjutnya tentang aspek ekonomi dan pekerjaannya. Yang pertama, apa saja jenis usaha yang paling banyak ditemuin di wilayah Batu Ampar ini, Bu? Kalau bermacam-macam warga di Batu Ampar itu ada pedagang, ada PNS, ada wira swasta, ada orang tidak mampu, ada orang mampu. Di setiap kelurahan itu pasti beraneka ragam. Iklan RW 1 itu mayoritas pedagang karena dia ruang lingkupnya berhadapan dengan pasar Keramat Jati. Jadi karena ada pasar-pasar itu jadi memperbanyak kegiatan ekonominya. Iya, ekonominya banyak. Jadi dia sore begini udah keluar. Pagi dia tidur, baru pulang dari pasar, siang dia tidur, sore dia keluar lagi kerja lagi. Itu di RW 1 mayoritas. Untuk daerah Batu Ampar ini apakah masih kental nih dengan corak-corak Betawinya? Nah, alhamdulillah kita di Batu Ampar itu warganya itu tetap mengutamakan corak-corak yang ada di Kelurahan Batu Ampar, khususnya keadaan budayanya. Contoh, kita di sini suka ada kalau namanya budaya di Batu Ampar itu pencak silat. Terus apalagi ini apa kalau orang mau nikah palang pintu. Terus pengajian namanya maulid di Batu Ampar itu 1 hari bisa 5 yang maulid. Itu namanya maulid di Batu Ampar, 1 tahun itu maulid. Terus maulid. Terus menerus maulid di Batu Ampar. Dan ibu sukanya di Batu Ampar kalau pas waktu sholat Jumat pedagang itu tutup. Dia pada sholat Jumat. Jadi kayak di Mekah. Ibu suka di situ. Itu kental banget budayanya Batu Ampar. Nah, terus ada ulang tahun Betawi ya. Pas HUT Betawi. Itu kita ditutup jalan untuk bazar. Itu makanan khas-khas Betawi. Gitu ya, UMKM. Tuh HUT Betawi. Seru di sini. Itu ada yang jualan dodol, penggorengannya besar. Gimana cara bikin dodol? Khasnya Batu Ampar itu kan dodol, emping, melinjo, kerak telur kalau Betawi itu, asinan, Betawi itu. Kita lanjut ya Ibu ke aspek lingkungan dan infrastrukturnya. Yang pertama, apakah wilayah di Batu Ampar ini kalau misalnya hujan itu banjir atau tidak ya Bu? Batu Ampar tidak pernah banjir, yang ada genangan air. Kalau banjir itu berarti kita mendirikan posko. Dan itu kalau namanya banjir itu berhari-hari, 2 hari, 3 hari. Berarti ada dapur umum. Tapi kalau Batu Ampar hanya genangan air, hujan nih 2 jam. Itu jalan bisa tergenang, tapi hujannya berhenti, habis ke bawah tuh air. Jadi Batu Ampar nggak banjir. Saluran drainasenya itu masih benar. Jadi masih banyak warga atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, sampahnya dimasukinnya ke got. Jadi kalau pas banjir, kalau ibu kalau pas ngelihat kan bapak yang buang sampah. Sekarang bapak kebanjiran, emang enak, ibu gituin, salah sendiri, gitu ya. Apakah di Batu Ampar ini tuh masih banyak lahan kosong atau udah didominasi sama pemukiman? Betul. Kalau di Batu Ampar lahan kosong udah nggak ada. Kita punya lahan kosong, punya Pemda DKI dibangun Petra. Kita ada lahan kosong masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dagang-dagang di pinggir jalan. Jadi jalan tersebut makin ciut, makin sempit, ya kan? Apalagi Batu Ampar. Terus kalau sudah ada pelayanan WiFi, kabel-kabel, pating semrawut, kabel-kabel WiFi. Jadi kalau ada bis-bis yang tinggi-tinggi untuk masuk ke Kelurahan Batu Ampar sudah tidak bisa karena nyangkut di jalan. Dan kalau udah ada bis, ada truk besar untuk di Batu Ampar itu sudah repot. Akhirnya jalan macet. Karena lama-lama kalau ibu lihat jalannya menciut. Terus kalau dari transportasinya ibu
moda transportasinya tuh apa aja? Kita di Soalnya sini Jaklingko. Jaklingko Ah, paling sering. Memang Jaklingko. Oh, Jaklingko Kendaraan juga. umumnya Jaklingko. 37 dan 16. Oh, pantas jadi banyak Jaklingko sih. Banyak Jaklingko. Jadi tembusnya Jaklingkonya sampai Balekambang. Oh, Balekambang. Balekambang Keluar muter gitu. lagi ke PGC. Oh iya. Pertanyaan terakhir itu apa harapan terbesar Ibu untuk wilayah Batu Ampar ini untuk di masa depannya? Mau gimana itu? Harapan? Khususnya kelurahan menginginkan warganya sejahtera. Warganya damai, sentosa. Mengerti keadaan-keadaan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau sudah hujan 2 jam, kita di Batu Ampar itu punya 4 kali. Oh, Ada 4 kali. Hmm. Kali Induk, Kali Cipinang, Kali Ciliwung, Oh iya, Ciliwung. satu lagi Kali Baru. Nah, jadi Kali Ciliwung itu larinya Iya. kan, itu. tumpah airnya. Itu kalau misalnya hujannya udah berhenti, ya udah airnya menyusut, gitu. Jadi Batu Ampar nggak banjir, gitu, ke depannya. Ya guys, kembali lagi bersama gue Dwima dan Alvino. di sini kita mau ngapain sih? Kita mau wawancarai anak kampus ini nih di Condet. Gila, anak kampung sini. Dengan bapak siapa di sini? Maulana Fauzi. Bapak, kita mau nanya-nanya ya Pak. Oke, Langsung aja ke pertanyaan pertama Pak. Siap. Udah berapa lama Bapak tinggal di sini nih Pak? Saya di sini tinggal udah cukup lama. Berapa lama tuh pak? Ya lama juga lah dari orang. Dari Iya. 40 tahun ada Pak. Ya, kurang lebih lah segitu. Lama banget gak sih Oke, Vin itu? langsung aja pertanyaan Langsung kedua. kedua. Oke, siap. Apa yang bikin bapak nyaman tinggal di sini pak? Penduduknya Kenapa pak penduduknya? ya bagian ramah lah. Ramah dan apalagi selain warga-warganya? Kulinernya banyak. Yuk kulineran Vin. Guys. Sip. Nomor 3. Transportasi di situ umum transportasi umum tuh banyak gak sih pak di sini? Banyak juga sih. Ada Jaklingko, ada Grab dan sebagainya. Berarti tuh hampir lengkap ya, lengkap banget malahan. Banget, malah, Pak. Oke pak, segitu aja pertanyaan dari kita. Makasih banyak Makasih ya, pak. Pak. Oke. Waktunya, semoga bapak terus semangat. Selamat berjuang. Sukses. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, makasih. Oke guys, di sini aku Nadir, aku Dip, aku Alalio. Jadi sekarang kita mau wawancarain pedagang UMKM yang ada di sekitar sini. Yuk guys, langsung aja. Nah, jadi sekarang kita lagi sama Mas siapa nih? Mas Iwan. Oke, Mas Iwan. Kira-kira langsung aja deh kita tanya-tanya. Pertanyaan pertama, gimana sih pengaruh lokasi terhadap penjualan Mas di sini? Ya pokoknya strategi sih. Jalanan harus ramai gitu. Dari sangat apa penduduk. Terus apa aja sih kira-kira tantangan yang dirasain kalau jualan di sini tuh? Tantangan nggak ada ya? Nggak ada. Kayak kalau misalnya di sini kan termasuk ramai apa sepi sih kira-kira kalau jualan di sini? Masuk ramai sih, lumayan ramai. Paling kalau hari Minggu sama Kamis ramai. Kamis ke Minggu. Tapi kalau setiap hari tuh udah pasti habis apa enggak jualannya? Enggak, kadangnya lebih. Oh lebih. Iya. Kalau lebih gitu tuh gimana? Kasihin ke orang. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari aku ya. Menurut abang tuh kalau jalan-jalan di sini tuh apa sih? Kelebihan di jualan di sini, jalanan ramai. Terus dekat sama pemukiman lah. Jadi ya enak. Oh jadi gampang ya kalau ada warga yang mau beli pasti banyak juga ya. Iya, banyak juga. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, abang tuh nyewa di sini atau enggak? Nyewa. Kalau misalnya nyewa tuh kira-kira harganya berapa sih? 1 bulannya 1.500.000. Oh, berarti itu termasuk ke dalam range yang tinggi, rendah atau sedang? Tinggi sih, 1.500.000. Yang lain kan rata-rata 800 ribuan. Tapi kalau lihat dari omset, kira-kira worth it nggak? Koroknya sih, pas. Masuk. Oke, lanjut pertanyaan kelima ke aku. Abang, jika bisa memilih lokasi seperti apa yang paling sesuai untuk berjualan? Kalau lokasi paling enak sih dekat sekolahan, kampus gitu. Kan pas itu orang-orang banyak pada suka jajan. Oh, berarti lebih ramai sekolah daripada tempat lain ya, Bang? Iya, apalagi dekat kampus. Meanwhile. Ini kalau keuntungan jualan di sini apa aja guys?
Keuntungan gimana tuh maksudnya? Keuntungannya kayak entar barangnya yang rame atau gimana. Oh, kalau ini lihat dengan itu barangnya sama. Itu kalau tadi. Ini kalau disuruh nyalain, abang, jangan di sini atau nggak dipilihkan, abang di mana? Satu tempatnya tuh, pada tempatnya. Iya. Ini yang lawe. Iya, tapi tempat nih. Ini harga variasi ini enggak? Sekitar 500-an. 500 itu. Ini tapi kalau gini nyewa tempat tapi nyewa lah tempat. Nyewa tempat. Bulan berapa sih? Sebulan kalau satu tempat ini kan satu tempat ya dari sana sampai sini. Ini 1,3. 1,3 ya. Karena ini bagi dia sama akta jadi cuma 600 meter bisa bagi bawah ini ya. Tadi udah nyobain jajanannya terus kayak gimana guys rasanya? Rasanya enak banget karena rasanya juga bukan terlalu hangat juga. Jadi pokoknya enak deh pokoknya gitu. Enak banget guys, kalian wajib banget beli. Rasanya mantap. Rasanya empuk banget. Kayak soft banget gitu. Jadi semuanya soft banget. Approve. Nah guys, gimana seru nggak jalan-jalan kita hari ini? Seru banget dong pastinya. Kita udah keliling-keliling, kita udah capek banget ini. Tapi seru banget sih hari ini. Seru banget, sumpah Jujur kayak- seru banget. Kita- Dan orang-orangnya tuh bener-bener ramah banget, Betul banget. humble. Terus selain kita udah jalan-jalan capek, kita juga udah pasti ketemu banyak pengalaman baru, Banget. wawasan baru yang Kita pasti tahu bermanfaat condet. banget sama kita. Yup. Kita jadi tahu banget condet. Oke guys. Yuk. Guys, gimana nih? Gimana Abis guys, capek seharian? gak? Capek gak? Tapi kita seru banget. Apa sih yang bisa kita dapat dari sini, Raf? Kita dapat banyak manfaat dari penelitian ini, memperluas wawasan kita terutama. Kita jadi Keren bisa banget sih. menganalisis banyak hal di aspek sosialnya. Terus apa lagi ya? Ki? Di sini tuh kita juga habis tanya-nanya ke warga sekitar, gimana sih lingkungan di sini? Dan ternyata itu jawabannya beragam juga. Dan itu bagus banget ke jawaban. Oke guys, segitu dulu dari kelompok 4. Bye. Assalamualaikum.